Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 19 bulan Rabiul Awal tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar, ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita pagi ini kita mulai dari hadis nomor 39. Benar Pak Budi? Babun al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Bab iman dari negeri Yaman atau untuk penduduk Yaman, wal hikmah yamaniyatun, demikian pula al hikmah yamaniyah dari negeri Yaman. Bab ini diambil dari potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan penduduk Yaman. Mereka adalah orang-orang yang mudah menerima dakwah. Di antara mereka orang-orang Yaman yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Demikian pula sahabat besar Imamus Sahabah, perawi hadis terbanyak. Siapa itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari negeri Yaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji al-imanu yamanin, iman dari negeri Yaman. Artinya al-iman, orang Yaman gampang menerima Islam, hati mereka lembut
sehingga mudah menerima dakwah. Dan mereka adalah orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana, orang yang adil, orang yang jujur, gampang menerima apa? Kebenaran. Lain orang yang sombong, lain orang yang angkuh, mereka tidak gampang menerima kebenaran. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Jaa ahlul Yaman, telah datang penduduk Yaman. Hum araqu afidatan wa ad'afu quluban. Mereka adalah orang yang lembut hatinya. Wa ad'afu quluban. Mereka adalah orang yang hatinya lemah, yaitu menjaga perasaan orang lain. Orang yang lembut. Al-imanu yamanin. Iman itu dari Yaman. Wal hikmatu yamaniyatun. Demikian pula hikmah dari negeri Yaman. As-sakinatu fi ahlil ghanam. Ketenangan bagi orang-orang yang mengembala kambing. Jadi dengan mengembala kambing, seseorang akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Was-sakinatu fi ahlil ghanam. Wal fakhru wal khuyala'u, bangga dan kesombongan, fil faddadin ahlil wabar qibala matla'is syams. Bangga-bangga dan kesombongan bagi pengembala onta, orang-orang yang memelihara onta dan yang memelihara kuda, qibala matla'is syams, dan mereka berada di arah timur. Yang dimaksud arah timur adalah arah Irak atau Iran, tempat yang penuh dengan fitnah. Dari situ keluar Dajjal. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang banyak pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu al-Yaman wa ahlil Yaman. Keutamaan negeri Yaman dan keutamaan penduduk Yaman. Kebanyakan orang-orang Yaman adalah orang yang lembut, orang yang gampang menerima kebenaran, orang-orang yang bijaksana. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia memudahkan seseorang menerima kebenaran. Di akhlak yang mulia, orang yang tawadhu, orang yang lembut, gampang menerima kebenaran. Orang yang bijaksana, gampang menerima kebenaran. Lain orang yang zalim,
aniaya, sombong. Jadi orang yang sombong itu susah menerima kebenaran, walaupun tahu itu benar, tapi karena kesombongannya mereka menolak kebenaran. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml tentang Firaun yang tahu kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Surat Naml ayat 14. Surat An-Naml ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Firaun dan pembesar-pembesaran kerajaannya mengingkari, mendustakan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Namun hati mereka wastaiqanatha anfusuhum, hati mereka, jiwa mereka yakin kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Kenapa mereka mengingkari? Zulman, karena kezalimannya, wa uluwa, dan karena kesombongannya. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka lihatlah kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang merusak. Maka dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran akhlak yang mulia memudahkan seseorang untuk menerima apa? Kebenaran, menerima dakwah. Jadi ketika orang itu mendengar Islam itu radikal, Islam itu terorisme, orang yang memiliki kejujuran akan meneliti benar enggak, semakin penasaran, karena dia orang yang baik. Ternyata Islam ajarannya baik, malah menjadikan dia masuk ke dalam agama Islam. Demikian. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran akhlak yang mulia kadang-kadang semenjak kecil. Jadi akhlak mulia itu terkadang ada pada diri seorang semenjak kecilnya, semenjak lahirnya. Dan akhlak mulia kadang-kadang harus dilatih. Kalau hadis ini akhlak mulia penduduk Yaman itu dari kapan? Dari kecilnya, dari lahirnya, tabiat kaumnya seperti itu. Maka akhlak mulia terkadang itu ada semenjak lahir. Orang itu sifatnya pemalu, orang itu sifatnya tenang. Ini termasuk anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang akhlak mulia harus dilatih. Tidak harus orang itu kalau kecilnya lahir di terminal kemudian tidak bisa berakhlak mulia, bisa dengan dilatih. Maka terbukti para sahabat seperti Umar ibnul Khattab, orang yang sangat keras, didikan keras. Umar sendiri bercerita, tetapi setelah masuk ke dalam agama Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis kepada Nabi SAW, Umar ibnul Khattab menjadi orang yang sangat lembut. Setiap malam ketika menjadi khalifah, keliling. Kalau melihat orang yang susah, Umar hatinya terenyuh, nangis, bahkan memikul gandum dengan dirinya sendiri, dengan tangannya sendiri, membantu orang yang kesusahan tadi. Dengan demikian akhlak mulia itu
kadang-kadang semenjak kecil sudah ada. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang seseorang lahir di lingkungan yang keras, apakah bisa berakhlak mulia? Bisa. Dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan dilatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum." Ilmu dengan belajar, akhlak mulia juga dengan apa? Dilatih. Dilatih bersabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang melatih dirinya sabar, meminta kesabaran kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya kesabaran. Jelas ya? Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran hikmah adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Surat Al-Baqarah ayat 269. Allah taala berfirman, yu'til hikmata may yasha. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang Allah berikan al-hikmah, maka Allah telah memberikan kepadanya pemberian yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan hikmah, keutamaan akhlak mulia. Dan al-hikmah di dalam Al-Quran artinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, hikmah mengandung beberapa makna. Di antaranya hikmah adalah makna yang paling umum adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab tentang makna hikmah. Dan banyak sekali ayat-ayat tentang masalah hikmah yang artinya sunnah. Surat Al-Ahzab ayat 34. Surat Al-Ahzab keterangan al-hikmah artinya sunnah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan bacalah wahai istri-istri Nabi, di rumah kalian bacalah ayat-ayat Allah. Bacalah, berzikirlah dengan membaca, dengan mengingat apa yang dibacakan di rumahmu. Itu Nabi SAW membacakan kepada istri-istrinya min ayatillah, yaitu ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan al-hikmah. Apa artinya al-hikmah? Sunnah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Demikian. Jadi yang dibaca itu Al-Quran, yang dibaca itu sunnah.
Karena Al-Quran itu memperbaiki iman, sunnah memperbaiki iman. Pendorong kita, jadi agungkan Al-Quran, agungkan sunnah. Itu yang memperbaiki iman kita. Itu yang menjadikan kita terinspirasi untuk bertaubat, untuk istiqamah. Manusia di akhir zaman, kebanyakan di antara mereka tidak tersentuh dengan Al-Quran, tidak tersentuh dengan sunnah. Tetapi kalau disebutkan, dibacakan an-nasyid, nasyid tersentuh, Masya Allah tersentuh, Allahu Akbar. Ketika diceritai, didongengi kisah inspiratif, tersentuh, subhanallah, sejuk ceritanya, Allahu Akbar. Ini tanda lemahnya iman. Jadi orang yang tidak terinspirasi dengan Al-Quran, Al-Quran tidak menambah imannya, itu tanda hati yang kotor. Waliyadzubillah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Yasin, ayat berapa? Surat Yasin ayat 69 dan ayat 70. Surat Yasin ayat 69 dan 70. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan kepadanya ilmu syair, dan syair itu tidak layak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami ajarkan adalah in huwa illa dzikir, pelajaran, wa qur'anun mubin, Quran yang nyata, liyungdhira, sebagai peringatan, man kana hayyan, siapa yang hatinya hidup, hatinya baik, baru Al-Quran menjadi pelajaran. Maka muliakan Al-Quran. Ketika mendengarkan Al-Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan, fokuslah. Kalau mendengar cerita, Masya Allah. Kalau mendengar Al-Quran, ngantuk. Di bagaimana? Orang semacam itu lemah imannya, gampang terambang-ambing. Liyungdhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran untuk ditadaburi ayatnya, liyatadabbaru ayatihi, untuk mentadaburi ayat Al-Quran, bukan mentadaburi kisah inspiratif, kisah artis dangdut taubat. Subhanallah, pengajian yang ceramah artis dangdut apa? Bertaubat, cerita dulu ketika menjual kehormatannya, kisah orang tobat dari narkoba. Ini subhanallah. Kalau ada ceramah seperti itu, kemudian yang mendengar para sahabat langsung keluar. Langsung keluar itu alhamdulillah. Ada sahabat Abdullah bin Abbas, ketika ada orang ceramah, kemudian langsung cerita. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, apakah kamu memahami nasikh wal mansukh? Dia mengatakan tidak. Langsung dia ditendang Abdullah bin Abbas dengan kakinya. Demikian pula Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Kalau ada orang ceramah, kemudian kok yang dikagumi itu kisahnya, langsung keluar. Kisah menantu yang berbakti, kisah mertua idaman, kisah ini, kisah itu, Allahu Akbar. Terus Al-Quran kapan khatamnya? Hadis ini kita nomor berapa sekarang ini? Nomor berapa sekarang? 39. Jadi masjid penuh dengan pengajian, tapi penuh dengan kisah inspiratif, memotivasi, menginspirasi, dan seterusnya. Tapi kalau dibacakan Al-Quran, biasa-biasa saja. Itu tanda lemahnya iman. Ini penurunan kualitas.
bukan kemajuan. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imanmu. Karena dia perhatian dengan Al-Quran. Bukan perhatian, fokus utamanya kisah. Fokus utama kisah. Sebaik-baik kisah adalah kisah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar hati, memperbaiki hati seorang, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Namun orang-orang yang zalim tidak bertambah kecuali kerugian. Demikian hendaklah kita memahami bahwasanya yang berkah itu Al-Quran, yang berkah itu sunnah. Maka demikian kajian sunnah penuh dengan dalil, penuh dengan firman Allah, penuh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Imam Bukhari, kitabnya ucapannya sedikit, yang banyak adalah riwayat hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Hendaklah kita kembali kepada manhaj salaf di dalam mengajar, demikian pula di dalam mengajar, di dalam menuntut ilmu. Yang menjadikan kita istiqamah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kisah inspiratif. Kemudian kembali kepada hadis. Dari hadis ini terdapat pelajaran pentingnya memperhatikan hati. Ahammiyatul iyan inayah bil qulub. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan hati yang lembut. Demikian orang yang beriman, mudah, tidak sulit, tidak ruwet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu sahlun kal ibil. Orang yang beriman itu mudah seperti onta, dibawa kemana-mana, tidak pernah protes. Urusannya gampang. Kalau jual sesuatu menggampangkan, kalau beli menggampangkan, memberi kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan memberi kesulitan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran berikutnya, zammu qaswatil qulub, celaan bagi orang yang hatinya keras, ruwet. Kalau hutang ruwet, kalau dihutangi ruwet, bulet. Orang yang tercela, hatinya keras, muamalahnya rumit, itu orang yang tercela. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran barakatul ghanam, berkahnya kambing. Jadi kambing itu berkah, membawa ketenangan. Makan daging kambing juga bagus, tidak menyebabkan stroke, kolesterol, darah tinggi, itu semuanya khurafat. Tapi jangan banyak-banyak. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran memelihara kambing. Jadi kalau kepingin anak nurut, belikan kambing, jangan dibelikan game. Coba. Sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Kenapa para nabi? Para nabi semuanya menggembala kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa yar'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali mengembala kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing. Demikian. Insyaallah mudah-mudahan kita punya cita-cita pondok pesantren beli kambing supaya santrinya mengembala kambing.
supaya tawadhu, karena kambing itu dengan memelihara kambing melahirkan sifat tawadhu. Hadisnya jelas, as-sakinatu fi ahlil ghanam. Coba dibuktikan pengembala kambing sama pengembala onta. Pengembala kambing tenang-tenang, orangnya tenang, uripi tentrem, adem, walaupun uangnya tidak banyak, tetapi hatinya apa? Tenang. Demikian. Dan kambing itu berkah. Para ulama memberikan perumpamaan tentang berkahnya kambing. Lihatlah, kambing itu kalau melahirkan berapa? 2. Kebanyakan berapa? 1, 2, 1, 2. Kalau anjing berapa? Banyak, 10, 7. Yang dikonsumsi banyak mana? Sate kambing atau sate anjing? Kemudian di hari korban berapa ribuan, jutaan kambing. Tetapi gimana? Lebih banyak kambing. Demikian berkah. Kemudian dijelaskan kenapa berkahnya. Karena kambing itu di malam hari tidur. Kemudian menjelang subuh bangun. Waktu yang berkah. Pagi hari nyari rizki, barokah. Adapun anjing sepanjang malam menggonggong terus. Kemudian ketika datang subuh anjing apa? Tidur. Waktu dibagi rezeki dia tidur. Maka lebih banyak jumlahnya kambing daripada apa? Anjing. Maka sekali lagi dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan kambing, berkah dan sunnah. Salah satu sunnah yaitu mengembala kambing. Jadi kalau ingin pendidikan yang baik, demikian pendidikannya para nabi dan para rasul. Mereka sebelum diutus oleh Allah menjadi nabi, mereka mengembala kambing. Yang jelas ada dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kuntu ar'al ghanam li ahli Makkah." Aku dulu mengembala kambing miliknya penduduk Makkah. Demikian Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran memelihara kambing. Berapa tahun? Nabi Musa memelihara kambing berapa tahun? 10 tahun. Jadi Nabi Musa alaihissalam memelihara kambing 10 tahun. Kemudian dari hadis ini dapat pelajaran at-tahdhiru minal fakhr wal kibr, peringatan dari membanggakan diri dan menyombongkan diri. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran man lazama syai'an ta'athara bihi, barang siapa yang selalu menyertai sesuatu dia akan pengaruh. Lihatlah hadis ini, siapa yang memelihara kambing pengaruhnya akan menjadi orang yang tawadhu. Demikian pula siapa yang memelihara kuda atau onta, umumnya orang-orang yang memelihara kuda dan onta itu orang yang sombong-sombong, pengaruh. Maka dari hadis ini para ulama mengambil pelajaran, apalagi berkawan dengan orang yang tidak baik, pasti pengaruh. Berkawan dengan orang baik pengaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang sesuai dengan agama apa? Sahabatnya. Al-mar'u ala man ahabba ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dicintainya. Maka lihatlah orang yang kalau kesehariannya sama anjing, pengaruh seperti apa? Seperti anjing. Demikian, maka kita dianjurkan memelihara kambing karena kambing memberi pengaruh yang baik. Salah satunya adalah ketenangan. Salah satunya adalah tawadhu, akhlak yang mulia, kesabaran dengan memelihara kambing.
Kemudian hadis berikutnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghilazul qulubi wal jafa fil masyriq wal imanu fi ahlil Hijaz. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerasnya hati, wal jafa, dan sikap yang kaku, fil masyriq, dari arah timur. Yang dimaksud dari arah timur adalah arah Iran, Irak, negeri yang penuh dengan fitnah, negerinya Dajjal. Dari situ keluar Dajjal, yaitu dari tempat yang namanya Asfahan, dan ada di kota Iran. Maka siapa yang kagum dengan Iran, baca hadis ini. Iran katanya negara Republik Islam Iran. Kadzab, dusta. Di Tohiran atau di Teheran, ibu kota Iran, tidak ada masjid sunnah, tidak ada masjid ahli sunnah. Sehingga kaum muslimin ahli sunnah di negeri tersebut kesulitan sholat Jumat, sampai mereka terpaksa sholat Jumat di kedutaan Pakistan. Itu negeri fitnah, negerinya Dajjal, Syiah Rafidah di situ. Dan negeri yang didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hancur sehancur-hancurnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Raja Persia Kisra. Ketika falamma qara'ahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Raja Persia membaca surat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kesombongannya suratnya langsung dirobek-robek. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma mazzik mulkahu, ya Allah robeklah kekuasaannya, sehingga Iran runtuh, Persia runtuh seruntuh-runtuhnya, hancur sehancur-hancurnya di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, idza saqatul furs fala fursa ba'dahu. Persia apabila runtuh, tidak ada Persia lagi. Maka orang-orang yang menyatukan antara sunnah dan syiah, kemudian mereka studi banding ke Iran, ini semuanya menjual orang-orang yang menjual agamanya dengan dunia, waliyadzubillah. Maka lihatlah hadis ini, ghilazul qulub, hati yang keras, wal jafa, kaku, fil masyriq, artinya di Iran, di Irak, tempat fitnah, sumber fitnah, wal imanu fi ahlil Hijaz, sedangkan iman dari negeri Hijaz. Yang dimaksud Hijaz adalah Makkah dan Madinah. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, larangan tinggal di tempat fitnah. Larangan tinggal di tempat fitnah, jauhi tempat fitnah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, alamun min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wasallam, tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengabarkan negeri tersebut banyak fitnah dan keluar Dajjal dari negeri tersebut. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan negeri Hijaz. Hijaz yaitu Makkah, Madinah dan yang ada di sekitarnya. Kemudian bab berikutnya, babun man lam yu'min
lam yanfa'hu amalun sholih. Bab siapa yang tidak beriman, amal soleh yang dikerjakannya tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena syarat diterimanya amal harus ada iman. Jadi iman itu syarat diterimanya amal. Kemudian tidak bermanfaat, yang dimaksud tidak bermanfaat di akhirat. Adapun di dunia, orang-orang kafir, orang-orang musyrik jika berbuat baik dibalas di dunia. Jadi orang kafir amalnya tidak bermanfaat. Yang dimaksud adalah tidak bermanfaat di akhirat. Adapun di dunia mereka dibalas dengan balasan dunia saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka qaumun ujjilat hasanatuhum biha fid dunya." Mereka adalah kaum yang kebaikannya dibalas di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha fid dunya." Orang kafir apabila berbuat kebaikan dibalas di dunia saja. Namun di akhirat amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis nomor 41. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahimah wa yut'imul miskin fahal dzalika nafi'uhu qala la yanfa'uhu innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ibnu Jada'an dahulu di zaman jahiliyah selalu menyambung silatul arham dan memberi orang miskin. Apakah amal yang dikerjakan bermanfaat baginya? Qala la yanfa'uh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak bermanfaat. Artinya tidak bermanfaat di akhirat. Innahu lam yaqul yauman, karena dia tidak pernah berkata sehari pun atau sekalipun Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah berkata, ya Allah, ampunkanlah dosaku di hari kebangkitan, di hari pembalasan. Ibnu Jada'an di zaman jahiliyah selalu menyambung silaturahim, selalu memberi makan orang miskin. Akhlaknya mulia, banyak kebaikannya. Namun karena dia agamanya musyrik, maka kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pernyataan. Ketika itu otomatis Ibnu Jada'an hidup di zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mayoritas manusia pada waktu itu berada di atas jahiliyah. Kebodohan di atas kebodohan. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adapun Ibnu Jad'an ini di zaman jahiliyah berbuat baik, namun karena dia agamanya musyrik, sehingga kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan, bagaimana dia tidak bermanfaat amalnya, padahal ketika itu belum diutus apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjawab? Bagaimana? Tidak bermanfaat amalnya karena penduduk Makkah masih ada orang yang berada di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal agamanya lurus, agamanya Nasrani. Ada seorang sahabat yang namanya Sa'id ibnu Zaid, salah satu sahabat yang dijamin surga. Sa'id ibnu Zaid, ayahnya Zaid adalah orang yang beragama di atas ajaran Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama tauhid. Maka orang-orang yang meninggal dunia di zaman jahiliyah mendengar dakwah tauhid tidak mau beriman, walaupun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW mereka menjadi penghuni neraka. Contohnya adalah hadis ini. Jelas ya? Dari hadis yang agung ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, iman adalah syarat diterimanya amal. Iman adalah syarat diterimanya amal. Jadi orang kafir banyak berbuat kebaikan, banyak membantu orang yang susah, tidak diterima karena mereka tidak memenuhi syarat diterimanya amal, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, keterangan tentang iman adalah syarat diterimanya amal seseorang. Ayat 54. Surat At-Taubah ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidak ada yang menghalangi mereka. Surat At-Taubah ayat berapa tadi? 54. Tidak ada yang menghalangi sedekah mereka diterima oleh Allah kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah orang-orang munafik mengerjakan sholat kecuali malas, dan tidaklah mereka bersedekah kecuali membenci, tidak suka, tapi terpaksa saja bersedekah. Ayat ini menerangkan syarat diterimanya amal adalah apa? Iman. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran. Orang jahiliyah, orang yang hidup di zaman jahiliyah, yang mendengarkan dakwah tauhid namun tidak beriman, maka mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, yang mendengarkan dakwah tauhid. Dakwah tauhid di zaman itu bisa jadi dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau bisa jadi dakwanya Nabi Musa alaihissalam, atau bisa jadi dakwanya Nabi Isa alaihissalam. Di orang-orang jahiliyah yang hidup di sebelum Islam,
yang mendengarkan dakwah tauhid, tidak mau beriman, tidak mau mentauhidkan Allah, maka mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Seperti Ibnu Jud'an pada hadis ini. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, terdapat pelajaran larangan kagum dengan orang kafir yang baik. Jadi larangan kagum, larangan menyanjung orang kafir yang banyak kebaikannya. Kenapa? Karena kebaikannya itu bukan karena Allah. Kebaikannya itu karena dirinya, untuk menjunjung dirinya, untuk namanya, untuk popularitasnya. Dasarnya bukan iman kepada Allah, dasarnya bukan iman kepada hari akhir kebaikannya. Maka lihatlah negeri yang paling disiplin, negeri mana? Jepang, itu simbol kedisiplinan, simbol teknologi. Kalau di sini orang-orang main game, anak-anak main game, kalau sana bikin game. Disiplin bukan karena Allah, tetapi disiplin karena nama mereka, menjunjung kehormatan mereka. Lihatlah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, sedikit melakukan kekeliruan, apa yang mereka lakukan? Apa? Bunuh diri. Di apa yang dikagumi? Kita ini jangan kagum dengan hal-hal yang semacam itu. Kagumlah dengan para sahabat, dengan sahabat-sahabatnya para nabi, dengan para nabi dan para rasul. Mereka orang yang melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnu Jada'an, kebaikannya itu bukan karena balasan di akhirat, tetapi karena namanya sendiri, dan dia sudah mendapatkan pujian di dunia. Waliyadzubillah. Maka kita dilarang memuji orang-orang kafir. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang kafir jika berbuat baik dibalas di dunia saja, tidak mendapatkan balasan akhirat. Maka di dalam Al-Quran Allah banyak sekali menerangkan bahwasanya amal mereka sia-sia belaka. Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amal yang mereka kerjakan di dunia, kami jadikan seperti debu yang ditiup angin yang sangat kencang. Maka amal mereka tidak bermanfaat di akhirat. Kalau di dunia iya dibalas dengan dunia saja, dengan nama yang harum, dunianya semakin melimpah ruah, namun mereka tidak mendapatkan balasan akhirat. Kemudian dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran perintah beramal untuk hari akhir. Di amal yang kita kerjakan mengharap surga, mengharap balasan di akhirat, jangan mengharap balasan di dunia. Kemudian dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran perintah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu lafaz istighfar yang diajarkan pada hadis ini adalah Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku di hari pembalasan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran kesungguhan para sahabat di dalam mempelajari ilmu, mempelajari sunnah. Maka demikianlah para sahabat
Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang mulia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha banyak meriwayatkan hadis kepada kaum muslimin. Berapa hadisnya Aisyah? Islali ya. 2215 hadis. 2215 hadis. Harus dimurajaah lagi. Atau 2200 berapa? 10. 2210 hadis. Kemudian hadis berikutnya, bab berikutnya. Babun la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Bab kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Bab kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Yang demikian itu karena syarat masuk surga harus dengan iman. Yang dimaksud iman bukan sekedar pengakuan, tetapi yang dimaksud adalah iman, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa? Kesyirikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak beriman sampai saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai karena Allah. Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Hadis ini adalah hadis yang agung. Dari hadis ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, syarat masuk surga adalah tauhid. Syarat masuk surga adalah tauhid. Jadi yang dimaksud iman adalah tauhid. Bukan iman yang dicampur dengan kesyirikan, tetapi Islam yang merupakan syarat diterimanya amal. Iman yang merupakan syarat diterimanya amal adalah iman tauhid. Seperti firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, artinya dengan kesyirikan. Mereka itulah orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang yang mendapatkan apa? Petunjuk. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran
anjuran atau perintah mencintai saudara karena Allah. Perintah mencintai saudara karena Allah, itu karena iman, bukan karena dunia. Ini tanda iman yang bagus. Jadi siapa yang cintanya karena Allah, karena iman, berarti tanda keimanannya baik. Ini seperti hadis yang telah kita baca, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara siapa yang ada pada dirinya, dia akan merasakan apa? Manisnya iman. Salah satunya adalah wa alla yuhibbal mar'a wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta karena Allah itu bukan perkara sepele. Itu adalah perkara akidah, perkara manhaj. Jadi siapa yang memahami makna ini, berarti imannya kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa abghadha lillah faqad istakmalal iman." Siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menolak karena Allah, berarti tanda apa? Sempurna imannya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran menyebarkan salam. Anjuran menyebarkan salam, sebarkan salam. Jadi negeri dilihat baiknya apabila penduduknya menyebarkan salam. Dan menyebarkan salam di negeri kita masih asing. Sebarkan salam. Masuk pasar, masuk rumah, masuk masjid, salam. Jadi masuk masjid, berapa kali kita melihat teman-teman pengajian masuk masjid biasa saja. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum kalau masuk masjid, walaupun banyak orang yang salat, assalamualaikum, awalnya mereka menjawab dengan lisan, waalaikumsalam. Sampai turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Sampai turun ayat ini mereka menjawab dengan isyarat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat tersebut, kalau ada orang yang salam di dalam salat, beliau dijawab dengan menganggukkan kepala. Tetapi yang masuk tetap apa? Tetap salam. Masuk salam, keluar salam. Demikian. Salam jangan diganti apa? Ada orang pergi, berangkat ya, fi amanillah. Ada enggak seperti itu? Itu lafaz bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, idza dakhala ahadukum al-majlisa falyusallim. Jika kalian masuk ke sebuah majlis, sampaikan salam. Wa idza kharaja falyusallim. Apabila keluar, salamlah. Falaisatil ula bi ahaqqa minats tsaniyah. Dan tidaklah salam yang pertama lebih utama daripada salam yang kedua. Salam, masuk salam, keluar salam. Demikian masuk pasar, salam, masuk supermarket, salam. Demikian yang kita jumpai. Jadi saya alhamdulillah di Bahrain kurang lebih 13 tahun. Heran juga di sana, orang masyarakat di supermarket orang biasa, bukan penuntut ilmu. Tua, ibu-ibu pakai cadar, assalamualaikum, biasa. Orang tua di mana-mana, masuk pasar, masuk ini, salam.
Jadi salam itu apa artinya? Keberkahan, ketenangan, keamanan, keselamatan. Jadi antara satu dan yang lain saling mendoakan. Tanda keberkahan sebuah negeri apabila disebarkan salam. Jadi mereka selalu mendoakan, yang keluar dari mulut mereka salam. Sekarang kalau kita lewat, contohnya melewati Pak Satpam, biasanya apa? Monggo Pak, amit. Jawabannya apa? Monggo. Seperti itu, umumnya seperti itu. Diganti salam, diganti dengan amit. Waalaikumsalam diganti apa? Monggo. Mau keberkahan dari mana? Jadi kalau ingin keberkahan di keluarga kita, di rumah kita, sebarkan salam. Assalamualaikum. Masuk masjid, terutama yang sunnah mahjurah itu masuk masjid. Masuk rumah manusia, membaca salam. Tetapi masuk rumah Allah tidak menyebarkan apa? Salam. Sebarkan salam. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Para sahabat sangat mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru pertama kali datang ke Madinah. Baru pertama kali datang ke Madinah, beliau langsung bersabda, "Ya ayyuhan nas, afsus salam." Ini sabda yang pertama kali. Wahai manusia, wahai para sahabatku, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah apa? Silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Salatlah di malam hari, di saat manusia tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran larangan mendengki dan memusuhi saudara yang beriman. Larangan saling membenci dan saling mendengki kepada sama muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan beriman, artinya tidak sempurna iman kalian sampai saling mencintai. Tanda orang yang saling mencintai, saling menginginkan kebaikan. Kalau melihat saudaranya baik, dia bergembira. Kalau melihat saudaranya susah, dia ikut sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman, artinya tidak apa? Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Artinya apa? Artinya kalau dia mendapatkan hal tersebut bahagia, kemudian sesuatu tersebut didapatkan saudaranya, hendaklah dia bahagia. Kalau dia kena sesuatu itu sedih, kemudian kawannya mendapatkan kesedihan, hendaklah dia menghibur saudaranya. Demikian makna hadis ini. Wala tu'minu hatta tahabu. Anjuran saling mencintai saudara karena Allah, dan larangan saling mendengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna su'al khuluq la yufsidul imana kama yufsidu al-khallu al-asal." Sesungguhnya perangai yang buruk, mendengki, iri hati, akhlak yang buruk merusak iman seperti cuka merusak madu. Jadi kalau minum madu jangan dicampur apa? Cuka. Karena akan hilang khasiatnya madu, rusak. Demikian pula dengki, iri hati ini merusak keimanan seseorang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu. Disebutkan lafaz la yu'minu menunjukkan orang yang iri hati melakukan dosa besar
Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Selanjutnya apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo, masih tentang bab iman. Masih banyak. Sampai hadis nomor 100 baru kita masuk bab wudu. Ada pertanyaan? Monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan. Gimana? Hukum memancing. Terus kalau kita nyembelih ayam itu gimana? Masalah memancing ya. Mancing kalau itu sebagai profesi. Sebagai profesi. Pekerjaannya mancing, nelayan. Ini tidak apa-apa. Jelas ya? Berarti orang profesinya berburu. Rezekinya dengan berburu. Ini tidak mengapa. Tetapi yang tercela mancing karena hobi. Ini tercela. Jelas ya? Berburu karena hobi ini tercela. Jadi kalau mancing, lihat orang mancing itu, orang yang terbalik fitrahnya. Wis gak ngaji, terus tidak silaturahim dengan keluarganya, malah digunakan apa? Mancing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bada jafa." Siapa yang tinggal di tempat-tempat terpencil menyendiri, dia akan kaku wataknya. Karena tidak punya masyarakat, seperti tinggal di gunung, di padang pasir, di hutan, dia akan kaku tabiatnya. Waman tatabba'a as-sayda ghafala. Orang yang selalu berburu, memancing termasuk berburu, dia akan lalai. Memang demikian, melalaikan, hobi yang melalaikan, yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man dakhala abwabas sultan iftatana. Barang siapa yang masuk pintu istana raja, dia akan terfitnah. Nah, dari hadis ini diambil pelajaran hukumnya makruh, yaitu memancing karena apa tadi? Karena hobi. Jadi hukumnya makruh. Maka sangat tercela aib ngaji sunnah tetapi hobinya apa? Mancing. Ini orang mancing kadang-kadang rioyoan aja langsung mancing. Di jam mereka rela mengorbankan keluarganya. Itu pun istrinya mau saja diajak mancing. Anak-anaknya diajak mancing mau juga. Padahal bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lain ya. Siapa yang mancing karena apa? Pekerjaan. Karena pekerjaan pelaut atau kerja di sungai, nyari ikan untuk menafkahi keluarganya, ini tidak masalah. Ini pekerjaan yang halal. Adapun yang makruh tadi, yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu berburu. Orang yang perburunya itu karena apa? Profesi. Ada yang lain silahkan. Iya. Gimana? Orang yang berbuat baik sebelum beriman, apakah mendapatkan pahala? Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat yang masuk Islam, aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam
dengan kebaikanmu yang telah lalu ditulis. Jadi demikian berkahnya iman. Jadi orang yang berbuat baik, orang itu baik, banyak sekali membantu orang yang susah. Kemudian dia masuk Islam. Kebaikannya yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya? Adapun kalau dia berbuat baik tidak beriman, maka kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat di akhirat, tetapi diberi balasan apa? Di dunia saja. Ada yang lain silahkan. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kita berdoa semoga kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan niat yang tulus, niat yang benar untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengerjakannya dan mengamalkannya dan memperjuangkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.